Wow, drama terjadi di Stadion Kanjuruhan. Maung Bandung berhasil menang comeback atas Singoedan. Dan tentunya dengan kemenangan Persib Bandung atas Arema ini menambah catatan rekor Persib Bandung tidak terkalahkan atas Arema FC selama 4 tahun terakhir. Dan tentunya di konten terbaru kali ini kembali saya akan highlight jalannya pertandingan antara Arema FC melawan Persib Bandung dalam lanjutan BRI Super League pekan ke-6. Dan tentunya untuk kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu dan tuliskan pendapat kalian atas kemenangan Persib Bandung melawan Arema FC ini. Oke, mari kita lihat dulu statistik akhir pertandingan antara Arema FC melawan Persib Bandung. Nah, bisa kita lihat dari segi penguasaan bola, Persib Bandung ini lebih unggul 52% dibanding 48% Arema FC. Sedangkan total tembakan Persib Bandung melesatkan 16 tembakan dan Arema FC hanya 7 tembakan. Sedangkan shot on targetnya Arema FC mampu menembak dengan akurat sebanyak 4 kali. Sedangkan Persib Bandung hanya 2 kali. Meskipun jumlah tembakan Persib Bandung 16, tetapi ini berbanding terbalik dengan shot on targetnya yang hanya 2. Nah, sedangkan untuk Arema FC meskipun hanya 7 total tembakan, mereka mampu mencatatkan 4 kali shot on target. Nah, terlihat dari statistik ini teman-teman bahwa Persib Bandung dari segi agresivitas itu unggul daripada Arema FC. Dan tentunya bukan hanya agresivitas yang menjadi keunggulan Persib Bandung. Persib Bandung meskipun dengan jumlah 10 orang tetapi mampu mencuri gol di menit-menit akhir dan membawa pulang 3 poin dari Stadion Kanjuruhan. Menurut saya, kunci dari kemenangan Persib di laga melawan Arema FC ini adalah urusan mentalitas. Ya, mentalitas Persib meskipun bermain dengan 10 orang, ini bagaikan baja lah ya. Karena gak mungkin atau semua tim dan pemain sepak bola itu bisa mencuri gol di menit-menit akhir kalau tidak punya mental yang kuat. Oke. Selanjutnya kita lihat line up ya yang diturunkan oleh Boyan Hodak di laga kali ini. Nah, Boyan Hodak ini menggunakan formasi 1-4-4-2 yang mana Teja Paku Alam kembali ini menjadi pemain pilihan utama di bawah Mister Gawang karena Adam Sibek nampaknya masih terkendala dengan cederanya ya, belum fit, belum pulih 100%. Nah, sedangkan di lini belakang ini ada sedikit perubahan yang mana di laga sebelumnya yaitu Federico Barba ini tampil sebagai starter. Nah, tetapi di laga kali ini Julio Cesar ini langsung kembali ya berduet dengan Patricio Matricardi. Nah, sedangkan di posisi back kiri yaitu Eliano Reinders ini langsung Eliano tampil dari menit awal. Kakang Rudianto ini sebagai back kanan. Lalu juga di tengah absennya Luciano dan Maklok ya membuat Boyan Hodak mengambil keputusan dan memasukkan dari awal Tom Haye dan Frans Putros. Nah, menarik laga ini karena Tom Haye tampil dari awal pertandingan. Sedangkan untuk di lini serang yaitu Beckham Putra seperti biasa mengisi pos sayap sebelah kanan ya, meskipun pergerakan Beckham Putra ini dalam beberapa momen itu berada di belakangnya Ramon Tengki, sedangkan di posisinya ini kerap kali ya berganti posisi dengan Uliam Baros. Sedangkan Sadi Ramdhani di laga ini langsung dipercaya oleh Boyan Hodak menjadi starter atau main terlebih dahulu. Nah, permainan Persib ya dari awal pertandingan ini langsung ngotot ya. Mereka Persib langsung menguasai bola, tetapi dalam waktu 10 menit ya kedua tim ini meskipun Persib menguasai pertandingan tetapi Persib kesulitan untuk memasuki kotak penalti lawan. Dan saya melihat gitu ya, di laga ini meskipun Tom Haye ini langsung turun ya untuk menggantikan posisi dari Maklok yang absen, tetapi selama 20 menit pertama Tom Haye ini agak sedikit masih banyak beradaptasi kan. Tatkala ia sering salah dalam memberikan passing, lalu juga pergerakannya tatkala juga lambat. Nah sehingga gitu ya Tom Haye di 20 menit pertama ini kesulitan. Permainan Tom Haye baru kelihatan itu setelah memasuki menit 20 ke atas. Baru tuh banyak umpan-umpan ya kan, akurat atau umpan tajam dengan akurasi tinggi ke depan ya. Salah satunya itu sempat tuh ya didapatkan oleh Ramon Tengki dan nyaris saja menjadi gol ya jika sudulannya tidak mengenai Mister Gawang. Lalu juga dalam beberapa momentum pun Tom Haye pun
kerap kali memberikan umpan-umpan langsung menusuk ke Uliam Baros, ke Beckham Putra ataupun ke Ramon Tengki. Namun sayang sekali ya, Ramon Tengki di laga ini masih belum juga pecah telur. Padahal menurut saya di laga melawan Arema ini Ramon Tengki ini adalah penampilan terbaiknya. Gitu. Bukan hanya dari segi body saja ia kuat, tetapi fisik bermain serta penempatan posisi dari Ramon Tengki ini kalau saja ya ia terus mendapat atau memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Boyan Hodak, mungkin saja gitu ya Ramon Tengki ini bisa menggantikan perannya David Da Silva gitu ya sebagai mesin gol di Persib Bandung. Oke. Nah, peluang Persib ya terjadi itu pada menit ke-27 yang tadi saya katakan Ramon Tengki mendapatkan peluang emas. Nah, tetapi yang menjadi kelemahan Persib babak pertama yaitu lini tengahnya kurang kuat. Gitu. Sehingga beberapa kali ini terisolasi loh. Kalah bersaing dengan lini tengah dari Arema FC. Nah, ini yang menjadi PR Boyan Hodak di babak pertama. Nah, sehingga memasuki menit 30 sampai dengan berakhirnya babak pertama, Persib itu bermain long ball. Gitu. Patrizio Matricardi, Julio Cesar itu beberapa kali memberikan umpan-umpan langsung ke jantung kotak pertahanan dari Arema FC. Nah, dengan cara seperti ini itu kelihatan bahwa Persib Bandung ya mati lini tengahnya. Nah, yang sudah saya katakan juga dari tadi bahwa ya gak adanya Maklok, gak adanya Luciano ini membuat Frans Putros dan Tom Haye harus segera mungkin gitu ya menyatukan chemistry di lini tengah. Nah, namun sayang sekali sampai dengan menit turun minum atau berakhirnya babak pertama, Persib Bandung masih juga belum menampilkan permainan terbaiknya meskipun banyak peluang dan Arema FC berhasil mencuri 1 gol di babak pertama. Nah, masuk babak kedua ya, nampaknya Boyan Hodak langsung mengevaluasi permainan. Ya, di awal-awal babak pertama itu langsung terjadi pergantian pemain. Andrew Jung itu dimasukkan menggantikan Sani Ramdhani yang beberapa kali pun gak bisa berkutik juga, ya kan? Juga Adam Alis nih dimasukkan menggantikan Kakang Rudianto untuk memperkuat lini tengah. Gitu. Jadi Andre Jung ini posisinya menggantikan posisi dari Kakang Rudianto dan juga Adam Alis ini menggantikan atau menempati lini tengah sebagai tambahan pemain ya yang menyeimbangkan dan memperkuat lini tengah dari Persib Bandung di babak kedua. Dan terbukti dengan strategi ini lini tengah Persib hidup. Gitu. Persib pun mendapatkan peluang-peluang emas. Salah satunya adalah tendangan keras Beckham Putra yang sayang sekali masih mengenai tiang gawang. Nah, untungnya gitu ya Persib pada menit ke-59 itu bisa mencetak gol lewat sontekan dari Uliam Baros. Nah, Uliam Baros kali ini berhasil mencetak gol lagi. Artinya ia sampai dengan pekan ke-6 ini sudah mencetak 4 gol bagi Persib Bandung. Dan yang memberi assist adalah Andrew Jung. Yang sudah saya katakan tadi bahwa perubahan taktik ini itu memberikan dampak besar terhadap permainan Persib Bandung. Yang semula Persib Bandung terisolasi di lini tengah, tetapi setelah ada Adam Alis, ya, andanya Andrew Jung, gitu, Persib Bandung ini lebih tajam di depan. Oke, terbukti bahwa sejak masuk mereka Persib berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-59. Nah, sialnya Frans Putros itu terkena street red card. Nah, ini ya, ini awal mula kesalahan Patrizio Matricardi gitu ya, memberikan umpan atau passing gak sempurna sehingga terjadi transisi positif dari Arema FC. Nah, Frans Putros melihat bahwa pergerakan pemain Arema FC ini membahayakan, nah, sehingga ia langsung menekel tuh yang lumayan horor tuh tackle-nya ya. Dan wasit yang memimpin pertandingan ini tanpa ampun langsung memberikan kartu merah. Gak kartu kuning terlebih dulu tapi langsung kartu merah. Nah, ini ya, ini yang membuat irama Persib yang sebelumnya sudah sangat mantap gitu ya menyusun serangan, tetapi dengan adanya kartu merah ini menurunkan tensi gitu. Nah, setelah kartu merah itu baru Boyan Hodak juga langsung merespon gitu ya dengan memasukkan Patrizio Barba menggantikan Beckham Putra. Nah, masuknya Patrizio Barba ini selain memperkuat lini pertahanan juga lebih memperkuat lini tengah. Gitu. Alhasil Persib Bandung setelah keluarnya Frans Putros itu bermain defensif. Ya, gak ada cara lain gitu ya bagi Persib untuk bermain defensif. Nah, lalu juga Boyan Hodak juga memasukkan Robbie Darwish ya menggantikan Uliam Baros gitu. Lagi-lagi pergantian ini itu untuk memperkuat lini tengah dan lini belakang. Lalu juga
Robby Darwish kan punya keunggulan gitu ya, lemparan jauh. Nah ini mungkin akan dimanfaatkan oleh Boyan Hodak dengan masuknya Robby Darwish. Bukan hanya Robby Darwish, William Marsilio akhirnya dimasukkan juga menggantikan Ramon Tengki. William Marsilio adalah mantan pemain dari Arema FC di musim kemarin. Dan tampilnya di laga ini, menurut saya ini adalah laga yang sangat emosional gitu ya bagi William Marsilio. Tetapi di laga ini, William Marsilio berhasil memberikan assist penentu kemenangan yang diselesaikan oleh Patricio Barba di menit ke-94. Wow ya. Persib Bandung menang secara comeback. Ini bukan hal yang baru sih sebenarnya gitu ya. Persib bisa menang secara comeback. Di laga-laga yang lain pun atau di musim kemarin pun Persib Bandung sering banget ya mencetak gol di menit-menit akhir dan berhasil comeback ya, yang semula kalah ya mati-matian mengejar skor seri lalu juga dengan sangat bangganya ya membalikan keadaan. Sering sebenarnya ya, dan ini menjadi ciri khas Persib di eranya Boyan Hodak. Bahkan bukan hanya di BRI Super League, di Piala Champions Asia 2 pun gitu ya. Di musim kemarin ketika berhadapan di kandang Lion City Sailors, waktu itu Persib kalah 2-0 lalu disamakan menjadi 2-2, dan di menit akhir pun lagi-lagi Persib bisa menang secara comeback, dan ini terus terjadi. Jadi teman-teman jangan heran wah Persib bisa comeback. Nah, ini comeback ini sudah menjadi ciri khas dari Persib Bandung. Dan biasanya tim yang bisa comeback adalah tim yang bisa atau yang punya mental yang kuat, mental juara. Dan Persib Bandung kembali menunjukkan itu, dan ini menjadi peringatan menurut saya gitu ya untuk tim-tim saingan Persib Bandung bahwa Persib betul-betul mengejar gelar hat-trick juara BRI Super League musim 2025-2026. Nah itu teman-teman. Jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe-nya jika Anda belum, dan tuliskan pendapat kalian terkait laga Arema FC melawan Persib Bandung di pekan ke-6 ini. Terima kasih, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.